Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Ya, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan Bapak Ibu guru dari sekolah dan anak-anak yang masih belajar dari di rumah. Nah, pagi ini kita mau ibadah bersama secara virtual. Kita akan awali dengan pujian, nyanyi haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat dan sukacita ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita, namun kita akan awali dengan doa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi ini Engkau sudah himpunkan kami, Bapak Ibu guru dari SDK Papandestur, juga anak-anak terkasih kami kelas 1 sampai kelas 6 di SDK Papandestur yang saat ini masih belajar dari di rumah. Bapak di surga, pagi ini kami mau beribadah, urapi setiap kami Tuhan, anak-anak yang ibadah di rumah kelas 1 sampai kelas 6, juga kami Bapak Ibu guru di sekolah. Berkati setiap kami yang hadir dalam acara ibadah ini Tuhan. Berkati dalam sukacita dan kesehatan dan dalam semangat memuji Tuhan. Bapak di surga, berkati setiap jaringan yang kami gunakan, baik dari sekolah maupun di rumah anak-anak. Berkatilah Tuhan agar jaringan lancar sehingga ibadah kami pun maksimal. Tuhan Yesus, ini kami, urapi setiap kami. Ampuni salah dan dosa-dosa kami. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan ya, Nak? Amin. Nah, meskipun situasinya masih belajar di rumah, masih daring, kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau memuji nama Tuhan kali ini, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
anak-anak yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini dengan memuji nama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dan berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan anugerah yang Kau limpahkan pada kami sepanjang kehidupan kami. Hingga sampai saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan baik jasmani dan rohani kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau berikan kami nafas kehidupan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Bapa, terima kasih Engkau telah kumpulkan anak-anak kami, Bapak Ibu Guru, keluarga besar SDK Papanestur pada saat ini untuk beribadah meskipun secara virtual ya Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan kami. Terlebih saat ini anak-anak kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakanlah mata hati kami ya Tuhan untuk memahami firman itu dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Bukan hamba yang berkata-kata ya Tuhan, melainkan Roh Kudus-Mu yang berkata-kata sehingga kami bisa mengenai terlebih untuk anak-anak kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, silakan dibuka Alkitabnya, yaitu dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 18 dengan judul Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Dan kita ambil ayat yang ke-22 sampai 27. Sudah semua? Sudah siap? Ya. Ibu akan bacakan, anak-anak membaca di rumah juga. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu?
engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalam kota itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi ini tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-nya, aku tidak akan memusnahkan jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-nya, aku tidak akan berbuat demikian, karena yang 40 itu, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian. Jika aku dapati 30 di sana, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang ke-20 orang itu, katanya. Ya anak-anak, untuk selanjutnya dari firman ini Ibu akan jabarkan, kita akan menyaksikan video tentang doa syafaat Abraham dan peristiwa di kota Sodom. Mari kita saksikan. Sodom dan Gomora, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1-29. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk 2 malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap 2 malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya.
Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Ayat hafalan. Hendaklah kamu saling mendoakan. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Ya anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan videonya. Ya, ternyata begitu dahsyatnya kuasa Tuhan atas kota Sodom. Nah, kita akan kembali ke Bapak Abraham. Bagaimana dia sampai meraih Tuhan. Jika ada 50, 40 sampai 10 orang yang benar, apakah kota Sodom akan dihukum? Maka jawab Tuhan, tidak. Ternyata anak-anak hanya 4 orang, yaitu keluarga Lut, saudara dari Abraham. Nah, sekarang apa yang kita bisa petik dari sini? Saat kita menaikkan doa syafaat kita, kita akan ingat keluarga, saudara, teman, atau siapapun yang berada di lingkungan kita, terlebih saudara-saudara kita yang menderita karena bencana atau kekurangan. Kita wajib mendoakan mereka. Dengan doa kita, Tuhan pasti mendengar. Saat kita berdoa, jangan lupa kita senantiasa mengucap syukur karena kasih-Nya begitu besar pada kita. Yang kedua, saat kita berdoa tidak usah panjang-panjang, tapi dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu apa yang kita doakan. Terlebih kalau di dalam doa itu kita senantiasa rendah hati. Anak-anak, dari sini anak-anak bisa mendoakan mama, papa, adik, kakak, ataupun saudara yang lain. Kita mulai belajar berdoa syafaat itu bukan hanya untuk lingkungan keluarga saja, tapi lingkungan yang tempat kita tinggal. Kiranya firman hari ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami tentang doa syafaat untuk bangsa dan negara kami ataupun keluarga kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk berdoa dengan benar di hadapan. Terlebih anak-anak kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengetahui apa isi doa kami. Sebelum kami mengucapkan, Engkau telah mengetahuinya. Jadilah rencana dan kehendak-Mu atas kami ya Tuhan, bukan rencana dan kehendak kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan. Dan kita akan sambut persembahan pada kesempatan ini dengan memuji Tuhan, kasih-Nya seperti di sungai. Seperti sungai di hatiku.
acara ibadah virtual kita. Tadi sudah memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan boleh memberkati kita semua ya nak ya. Boleh meremah di hati pikiran kita, menyemangati hidup kita. Nah, kali ini kita sudah selesai ibadah kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Tenanglah Ini Hatiku. Tenanglah ini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di setiap saat jam kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Ibadah selesai. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.